Syarat yang kedua adalah semangat. Jika ingin mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, maka harus semangat. Artinya sungguh-sungguh dengan bukti ketekunan. Mencari ilmu tanpa kesemangatan dan ketekunan tidak akan menghasilkan apa-apa. Apalagi ilmu agama adalah sesuatu yang mulia, yang tidak akan dengan mudah bisa didapatkan. Oleh karenanya banyak orang yang mencari ilmu, tapi yang berhasil sangat sedikit dibanding yang tidak berhasil. Kenapa? Karena mencari ilmu itu sulit. Apa yang kemarin dihafalkan belum tentu sekarang masih bisa hafal. Padahal apa yang dihafal kemarin masih berhubungan dengan pelajaran hari ini. Akhirnya pelajaran hari ini pun berantakan karena hilangnya pelajaran kemarin. Muncul malas dan lain sebagainya. Maka tanpa kesemangatan dan ketekunan sangat sulit kita mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan dalam menuntut ilmu. Anak-anakku semuanya yang mendengarkan, mudah-mudahan kalian diberikan rahmat oleh Allah. Yang nomor 3 dari syarat mencari ilmu yang bermanfaat agar ilmu bisa menjadi manfaat adalah sabar. Setelah cerdas, adanya semangat, kemudian yang ketiga adalah sabar. Artinya tabah menghadapi cobaan dan ujian dalam mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu adalah orang yang mencari jalan lurus menuju penciptanya. Oleh karena itu, syaitan sangat membenci pada mereka. Apa yang dikehendaki syaitan adalah agar tidak ada orang yang mencari ilmu, tidak ada orang yang akan mengajarkan pada umat bagaimana cara beribadah, dan orang yang akan menasihati umat agar tidak tergelincir kemaksiatan. Setan akan menjadikan manusia-manusia bodoh, menjadikan manusia-manusia jauh dari ilmu. Maka setan sangat bernafsu untuk menggoda para pelajar agar gagal dalam belajarnya, agar gagal memahami ilmu, agar gagal mendapatkan ilmu. Digodanya mereka dengan suka pada lawan jenis, dengan kemelaratan, kemiskinan, dengan kemalasan, dengan kenakalan, pergaulan, dan lain sebagainya. Itu adalah cobaan dan ujian bagi penuntut ilmu. Berapa banyak yang sudah bisa kita lihat dan kita ketahui anak-anak yang statusnya sebagai pelajar, mereka gagal dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Syarat yang selanjutnya adalah adanya biaya. Artinya orang yang mengaji atau belajar perlu adanya biaya, seperti juga setiap manusia yang hidup yang memerlukannya. Tapi jangan difahami harus punya uang, apalagi uang yang banyak. Adanya biaya di sini hanya kebutuhan kita, makan, minum, sandang, dan papan secukupnya. Itu pun tidak harus merupakan bekal materi. Dalam sejarah kepesantrenan dari zaman sahabat Nabi sampai zaman ulama terkemuka, kebanyakan para santrinya adalah orang-orang yang tidak mampu. Seperti Abu Hurairah, sahabat Nabi, seorang perawi hadis terbanyak, adalah orang yang sangat fakir. Begitu juga Imam Syafi'i, di samping beliau juga seorang yatim, dan banyak lagi contoh-contohnya. Adanya biaya di sini
bisa dengan mencari sambil khidmah atau bekerja yang tidak mengganggu belajar. Alhamdulillah di akhir zaman seperti saat ini banyak orang-orang dermawan yang mau membantu sekolah dengan memberikan beasiswa bagi anak-anak yang ingin serius belajar. Beasiswa atau biaya pendidikan tentu bagi pemberinya akan diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh. Bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh dalam belajarnya, sulit untuk mendapatkan beasiswa. Tidak salah jika pemberian beasiswa ada seleksi, ada tes, dan lain sebagainya, karena memang biaya itu diperuntukkan bagi mereka yang mau untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, melengkapi kecerdasan, kesemangatan, sabar, dan adanya biaya ini dibantu oleh mereka. Selanjutnya syarat yang kelima adalah adanya petunjuk ustadz. Orang yang belajar harus digurukan, tidak boleh dengan belajar sendiri untuk ilmu agama. Adapun ilmu umum bisa autodidak dengan belajar sendiri. Itulah bedanya ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agama adalah warisan dari para nabi, bukan barang hilang yang bisa dicari di kitab-kitab. Dalam sebuah makalah dikatakan, barang siapa yang belajar bi ghairi syekh, dengan tanpa guru, fasyaiton syaihuhu, maka setan adalah gurunya. Dan ada pula makalah, andai tidak ada sanad atau bertalian antara murid dan guru, maka akan berkata orang tentang agama, berkata sekehendak hatinya. Sebagian orang-orang menafikan atau mereka tidak membutuhkan sanad. Mereka belajar agama sendiri dari internet, dari kitab-kitab terjemahan. Mereka tidak memiliki guru yang membimbing mereka, sehingga mereka berkata seenaknya tentang agama. Anak-anakku, kita bisa melihat sejarah penurunan wahyu dan penyampaiannya kepada para sahabat. Betapa Nabi setiap bulan puasa seperti saat ini menyimakkan Al-Quran kepada Jibril dan sebaliknya. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat, sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, lalu para tabi'in menyampaikan pada tabi'at, generasi setelahnya tabi'in, dan seterusnya sampai kepada ulama salaf, lalu sampai kepada ulama khalaf, lalu ulama mutaqaddimin, lalu ulama mutaakhirin, dan seterusnya sampai pada umat sekarang ini. Jadi ilmu yang kita terima sekarang ini adalah ilmu yang bersambung sampai Nabi dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas sekali bahwa orang yang belajar harus melewati atau dengan bimbingan guru. Guru yang bisa menunjukkan apa yang dikehendaki oleh sebuah pernyataan dalam sebuah ayat atau hadis atau ibarah kitab salaf. Karena tidak semua yang tersurat mencerminkan apa yang tersirat dalam pernyataan. Syarat yang terakhir yang keenam adalah membutuhkan waktu yang lama. Artinya orang yang belajar perlu waktu yang lama. Lama di sini bukan berarti tanpa target, sebab orang belajar harus punya target. Tanpa target akan hampa dan malaslah kita belajar. Kalau kita lihat ada jenjang-jenjang mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Masing-masing jenjang ini memiliki target.
Dan ini, adanya jenjang ini agar supaya tidak bosan dalam belajar, karena sesungguhnya belajar membutuhkan waktu yang lama. Bahkan ada sebuah hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu mulai dari lahir sampai meninggal. Anak-anakku sekalian, ini keenam syarat agar supaya para pencari ilmu mendapatkan ilmu yang manfaat, yang diambil dari kitab Alala karangan Syekh Al-Zarnuji. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.